warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hai. Perkenalkan, nama Ibu adalah Bu Presti Restu Pertiwi. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang ordinat kartesius. Nah, anak-anakku, setelah menyaksikan video ini, diharapkan kalian dapat yang pertama adalah memahami tentang ordinat kartesius dan bidang kartesius. Yang kedua, mengenal istilah-istilah pada bidang kartesius. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik pada bidang kartesius. Selamat menyaksikan. Klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya juga ya. Oke anak-anakku, coba Bu Presti mau tanya nih, apa itu koordinat kartesius ya? Nah, sedikit Ibu akan jelaskan anak-anakku. Ini adalah seorang ilmuwan matematika asal Prancis bernama René Descartes. Nah, René Descartes ini adalah penemu koordinat kartesius. Berawal kisahnya dari menghubungkan aljabar dengan geometri. Pada aljabar ada suatu persamaan, kita misalkan Y sama dengan 3X. Bagaimana caranya suatu persamaan ini kemudian dihubungkan dengan geometri pada suatu bidang dua dimensi. Nah, kita misalkan X-nya itu 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2. Kemudian kita akan substitusikan ya ke bentuk persamaan ini. Y sama dengan 3X, berarti kalau X-nya 2, 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali 1 sama dengan 3. Ketika X-nya 0, 3 dikali 0 sama dengan 0. Dan sampai negatif 2, 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Nah, dari suatu persamaan ini, kemudian René mempunyai ide bagaimana caranya agar bisa dibuat ke suatu bangun dua dimensi. Oke. Nah, pada bidang ini dibuatlah dua buah garis, di mana dua buah garis tersebut adalah garis horizontal, yaitu dari kiri ke kanan atau disebut dengan sumbu X, yang mana sumbu sebelah kiri, sumbu X bagian kiri itu bernilai negatif dan semakin ke kanan itu bernilai positif. Nah, ini satu buah garis lagi disebut dengan sumbu Y, di mana garis yang ada di bawah itu bernilai negatif dan semakin ke atas bernilai positif atau disebut juga garis vertikal. Oke, anak-anak. Nah, dua buah garis tersebut pada bidang disebut dengan bidang kartesius. Kenapa disebut bidang kartesius? Karena berasal dari penemunya yaitu René Descartes, mengambil dari kata Descartes. Jadinya disebut dengan bidang kartesius. Ya, dan dua buah garis tersebut berpotongan di titik pusat yaitu 0,0. Oke anak-anakku, sekarang kita akan membuat titik pada bidang kartesius yang mana ya penulisannya adalah X, Y. Posisi titik X, Y ini kita tuliskan di mana bilangan yang pertama yang disebut adalah sumbu X dan bilangan yang kedua yang berada pada sumbu Y, di mana X-nya adalah 2 dan Y-nya 6, jadi kita tulisnya 2,6. Atau disebut juga titik tersebut adalah koordinat kartesius. Yuk kita tentukan di mana ya posisi titik-titiknya. Ya, yang pertama 2,6. Oke, kita tentukan titik koordinatnya yang mana 2 pada sumbu X dan 6 pada sumbu Y. Ya, kita dapatkan titik yang pertama adalah 2,6. Selanjutnya, koordinat yang kedua yaitu X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 3. Berarti kita tuliskan 1,3. Berada di titik koordinat 1,3. Selanjutnya di 0,0. Kemudian negatif 1, negatif 3. Dan yang terakhir di 2, negatif 6. Titik-titik tersebut dihubungkan menjadi sebuah garis. Nah, inilah hubungannya René Descartes menghubungkan antara aljabar ke suatu bidang geometri. Atau disebut juga pada pembelajaran ini adalah bidang kartesius. Dari bentuk aljabar yang tidak terlihat,
Kemudian kita bisa tergambarkan dengan menggunakan koordinat kartesius pada bidang kartesius. Dari bidang kartesius tersebut diaplikasikan, dimanfaatkan untuk grafik gelombang bunyi atau suara di bidang IPA, kemudian kurva permintaan dan penawaran dalam bidang perekonomian. Dan tentunya masih banyak lagi yang lainnya anak-anak. Oke, selanjutnya nih, kita akan mengenal istilah pada bidang kartesius ya. Berikutnya adalah posisi titik pada bidang kartesius ditulis dalam bentuk koordinat x, y. Ya, ini disebut koordinat kartesius x, y. Di mana x-nya itu adalah dinamakan absis dan y-nya dinamakan ordinat. Contoh nih, koordinat titik A. Kita lihat koordinat titik A berada di koordinat apa ya? Untuk membentuk x, y, kita lihat dulu pada sumbu x, A itu berada pada negatif 3. Jadi, negatif 3,3. Nah, kita tulis di sini ya. Negatif 3,3. Oke, kemudian dari koordinat tersebut kita bisa menentukan yang mana sih absisnya. Absis itu adalah x, berarti x-nya yaitu negatif 3. Oke, betul sekali. Kemudian koordinatnya dari titik A itu apa ya? Ternyata ordinatnya itu adalah y, berarti pada sumbu y yaitu 3. Oke, selanjutnya koordinat titik B. Koordinat titik B berada pada di 3,3. Nah, kita lihat ya. 3,3. Jangan lupa untuk diberi tanda kurung. Ini menandakan x, y. Oke, absis dari titik B adalah, ya betul sekali, 3. Ordinat titik B yaitu sumbu y adalah 3. Oke, paham kan adik-adik untuk menentukan nilai absis dan ordinat? Ya, absis itu pada sumbu x dan ordinat pada sumbu y. Selanjutnya, nah anak-anakku, kalau kita perhatikan, dua buah perpotongan garis sumbu x dan y itu terbagi menjadi 4 wilayah, atau disebut juga pada koordinat kartesius itu adalah kuadran. Kita lihat kuadran 1. Pada kuadran 1, sumbu x-nya bernilai positif ya. Nah, sumbu x-nya bernilai positif. Dan sumbu y-nya pun bernilai positif. Maka kuadran 1, koordinatnya positif, positif. Ketika titik berada di kuadran 2, kita lihat sumbu x-nya negatif, sumbu y-nya positif. Berarti kuadran 2 memiliki koordinat negatif dan positif. Kemudian kita lihat kuadran 3. Ya, berada di kiri bawah untuk kuadran 3. Kita lihat sumbu x-nya bernilai negatif, sumbu y-nya bernilai negatif juga. Sehingga kuadran 3 memiliki koordinat negatif, negatif. Dan kita cek di kuadran 4 berada di kanan bawah. Sumbu x-nya bernilai positif, sumbu y-nya bernilai negatif. Jadi, kuadran 4 memiliki koordinat positif, negatif. Nah, anak-anakku, kita bisa tahu ya, kalau misalkan nih, ada koordinat 3,5. Kita lihat, x-nya bernilai positif, y-nya bernilai positif. Berarti ada di kuadran berapa ya? Betul sekali, ada di kuadran 1. Karena kuadran 1 memiliki nilai sumbu x dan sumbu y-nya, x dan y-nya bernilai positif. Nah, kita lihat nih, kita akan bisa menentukan jarak titik terhadap sumbu x dan y. Coba lihat di kotak orange ini, ya, ini adalah sebagai keywordnya ya, kata kuncinya. Jarak titik terhadap sumbu x yang dilihat, yang diambil sebagai jawabannya, kita lihat koordinat y. Oke. Ketika yang ditanyanya adalah jarak titik terhadap sumbu y, maka yang kita ambil sebagai jawabannya koordinat x.
Dan ingat, jarak itu selalu bernilai positif. Oke? Misal nih, ada soal. Coba tentukan jarak titik A terhadap sumbu Y. Berarti kan ke sini ya. Berarti yang dihitung apanya? Kita lihat keywordnya. Ketika ditanyakan jarak titik terhadap sumbu Y, maka yang dilihat adalah koordinat X-nya. X-nya berada di apa? Negatif 3. Nah, A itu koordinatnya negatif 3,3. Ketika ditanya terhadap sumbu Y, berarti yang harus diperhatikan adalah X-nya. Karena jaraknya 1, 2, 3. Oke, anak-anakku. Karena jarak itu tidak boleh bernilai negatif, berarti positifnya adalah 3. Jaraknya adalah 3 satuan. Ya. Oke, selanjutnya jarak titik B terhadap sumbu X. Kita lihat jarak titik B terhadap sumbu X. Berarti ke sini ya, bawah. Karena sumbu X-nya ada di bawah. Apa yang dilihat ketika yang ditanya jarak titik terhadap sumbu X, yang perlu diperhatikan adalah koordinat Y-nya. Coba kita tentukan titik B berada di koordinat berapa ya? X, Y. X-nya di 3, Y-nya 3. Jaraknya 1, 2, 3. Oke, jarak titik B terhadap sumbu X adalah 3. Jarak titik C terhadap sumbu X. Kita ingat lagi, kalau sumbu X berarti jawabannya adalah Y-nya ya. Nah, titik C itu berada di koordinat 3, negatif 1. Ketika ditanyakan jarak titik C terhadap sumbu X, berarti yang dilihat adalah Y-nya itu negatif 1. Ingat, jarak bernilai positif karena tidak ada jarak yang negatif. Oke, berarti jawabannya positifnya dari negatif 1 adalah 1. Coba nih, kita akan uji dengan soal-soal yang sudah Bu Presti buat. Absis dari titik H, negatif 2,4. Berapa ya? Ingat, absis itu adalah koordinat X. Ya, betul, negatif 2. Karena ini sebagai koordinat X-nya dan 4 sebagai koordinat Y. Soal yang kedua, kita lihat. Oke, anak-anakku, kita langsung ke soal yang nomor 2. Kita lihat, perhatikan bidang kartesius berikut. Bidang kartesiusnya, kemudian yang ditanyakan adalah koordinat titik F. Oke, iya, kita tuliskan sumbu X-nya terlebih dahulu, yaitu berada di sebelah kiri, negatif 8. Kemudian, koma Y, Y-nya pun negatif ya, dia berada di kuadran 3. Nah, negatif 8, negatif 6. Iya, jawabannya adalah D. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, perhatikan bidang kartesius berikut. Titik-titik yang berada di kuadran 2 adalah yang berada di kanan atas itu adalah kuadran 1 bernilai positif dan positif. Nah, kuadran 2 berada di kiri atas. Berarti pada titik C dan D. Jawabannya adalah B. Jarak titik J 2, negatif 5 terhadap sumbu X adalah, ingat bahwa kalau ditanyakan sumbu X, berarti jawabannya adalah koordinat Y. Nah, karena jarak itu tidak boleh bernilai negatif, jadi harus positif, maka kita tuliskan jawabannya adalah 5, 1. Nomor 5, diketahui titik E 3,1, F 3,5, dan G negatif 2,5. Kita cek, di sini adalah X, sini adalah sumbu Y. Oke. Di titik 3,1 berarti ini adalah sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya ya. Kita misalkan ini adalah 3. Nah, ini adalah titik E. Kemudian F-nya di 3,5. Kita misalkan ini adalah 5. Oke. 3,5 kita hubungkan sini ya. Ini adalah titik F. Dan titik G berada di negatif 2,5. Oke. Kita hubungkan ya anak-anak. Karena ini tegak lurus, di titik F membentuk segitiga siku-siku. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C. Nah, kita
Sudah belajar materi koordinat kartesius part 1, yaitu kedudukan titik pada bidang kartesius. Mulai selanjutnya, di video berikutnya Bu Presti akan menjelaskan koordinat kartesius part 2, kedudukan garis pada bidang kartesius. So, stay tune. Bagaimana anak-anakku? Mudah kan? Karena matematika itu mudah banget. Amin. Yeay. Oke anak-anakku, cukup sekian materi hari ini. Bye-bye.